Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan dari buku Aswaja An-Nadiyah di bab ke-7 yang berjudul Kemasyarakatan. Yang pertama, Mabadi Khairul Ummah, prinsip membangun umat yang baik. Pada Muktamar NU ke-13 tahun 1935 disimpulkan bahwa kelemahan umat Islam dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar disebabkan oleh kemiskinan dan lemahnya ekonomi yang bersumber dari kelemahan sumber daya manusia. Maka NU menetapkan 5 prinsip pembentukan umat tangguh yang disebut Mabadi Khairul Ummah, yaitu yang pertama, al-sidqu, kejujuran. Meneladani Rasulullah dengan bersikap jujur dalam hati, ucapan, dan perbuatan. Kejujuran menjadi dasar kepercayaan dan kesuksesan dalam kehidupan, termasuk ekonomi, seperti yang dilakukan Rasulullah saat menjalankan bisnis Sayyidatina Khadijah. Dari sikap itu beliau memperoleh sukses besar, padahal itu memang menjadi perilaku Rasulullah sepanjang hayatnya. Kemudian yang kedua, al-amanah wal wafa bil ahdi, dapat dipercaya dan menepati janji. Warga NU harus bertanggung jawab, disiplin, dan menepati janji agar dipercaya oleh mitra kerja dan masyarakat. Sikap ini kunci keberhasilan dalam pekerjaan dan bisnis. Kemudian yang ketiga adalah keadilan, bersikap adil, objektif, dan proporsional dalam sebuah urusan. Orang yang adil menjadi pelindung bagi sesama dan mencerminkan rahmatan lil alamin. Kemudian yang keempat, al-ta'awun, tolong-menolong. Prinsip kerjasama dan saling membantu dalam kehidupan sosial dan ekonomi agar hubungan antar manusia berjalan harmonis dan usaha berkembang secara berkelanjutan. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah al-istiqomah atau konsistensi. Teguh dan mantap memegang prinsip, tidak mudah tergoda penyimpangan. Istiqomah membawa ketenangan, kreativitas, dan kesuksesan jangka panjang. Kemudian poin yang kedua, maslahatul ummah, kemaslahatan umat. NU berupaya mewujudkan kesejahteraan umat melalui 3 bidang utama, yaitu yang pertama, penguatan ekonomi. NU berawal dari gerakan pedagang Nahdlatul At-Tujjar yang ingin mewujudkan kemandirian ekonomi. Kini warga NU harus menyesuaikan diri dengan era industri dan modernisasi, meningkatkan keterampilan di bidang pertanian, perikanan, perkebunan, dan UMKM. Diperlukan kerjasama antara warga NU di pedesaan dan perkotaan untuk memperluas jaringan usaha dan pasar. Kemudian yang kedua, pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan formal. NU berperan besar dalam pendidikan melalui pesantren dan madrasah. Kini lembaga pendidikan NU harus mampu bersaing dengan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi agar relevan dengan era global. Kemudian yang kedua, lingkungan. Pendidikan tidak terbatas di sekolah, tetapi juga di masyarakat. Ulama berperan mendidik dan menjadi teladan termasuk dalam pendidikan lingkungan dan sosial. Kemudian yang ketiga, pelayanan sosial. NU lahir dari keprihatinan terhadap kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan buruknya kesehatan rakyat kecil. Karena itu, NU memprioritaskan pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan dan pendidikan, dan pengembangan lembaga sosial seperti panti asuhan, rumah sakit, dan koperasi. Meskipun sudah banyak kemajuan, NU harus terus menumbuhkan kesadaran untuk memperluas pelayanan sosial. Nah, kesimpulan dari bab 7 ini menekankan bahwa kekuatan umat bergantung pada moral, ekonomi, pendidikan, dan sosial. Melalui penerapan Mabadi Khairul Ummah dan upaya maslahatul ummah, NU berkomitmen membangun masyarakat yang mandiri, berilmu, berakhlak, dan sejahtera. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.